Industri Indonesia yang diduduki Arsyad Rashid didongkel oleh Anindya Bakri melalui musyawarah nasional luar biasa. Arsyad sejatinya menjabat sebagai Ketua Kadin hingga 2026. Ia mengatakan secara tegas bahwa Munaslup yang berlangsung pada 14 September lalu itu adalah ilegal. Dan berikut wawancara anchor CNN Indonesia Syaza Wisastro dengan Ketua Umum Kadin Arsyad Rashid. Munaslup Kadin yang diadakan pada akhir pekan lalu menuai polemik di publik. Dan untuk menjawab mengenai polemik Munaslup Kadin tersebut, saya akan diskusikan langsung bersama dengan Ketua Umum Kadin, Arsyad Rashid. Halo Pak, halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Itu tenang yang paling jiwanya. penting. Tenang jiwanya, ya, tenang, Pak. kenapa emosi ini kan tenang. Ada huru-hara nih mengenai Munaslup Kadin kemarin. Pak Arsyad nggak ada di situ. Pertanyaannya sebenarnya dimulai kronologinya dulu Pak. Sebagai Ketua Umum Kadin, tahu nggak Pak sebenarnya ada Munaslup itu? Dan kalau tahu, dari kapan sebenarnya tahu? Enggak, kalau dibilang tahu saya nggak tahu exactly. Tapi kalau dimana saya mendengar, ya kan bahwa ada bicara Munaslup itu, makanya sudah lama cukup saya mendengar. Ya ada ya, bahasa-bahasa lah ya, karena rupanya banyak teman-teman ada yang di approach di daerah gitu ya, kepada ketum daerah cerita sama saya. Ada ketum daerah diundang ke acara-acara untuk apa namanya, untuk yang namanya menggarap untuk supaya adanya Munaslup. Saya dengar itu semua dan banyak teman-teman dari ketum daerah cerita sama saya gitu. Saya bilang ya monggo lah diskusikan. Cuman satu saya bilang, selalu saya bilang sama teman-teman, kalau untuk bertemu siapa yang ngundang ya dihormati lah gitu ya. Tapi yang paling penting saya selalu ingatkan, tolong kita ini semua berpegangan terhadap yang namanya konstitusi Kadin ataupun ADART daripada Kadin yang sudah dikepreskan pada tahun 2002 nomor 18 pada waktu itu. Jadi itu aja pegangan kita, saya bilang. Terus mulailah isu-isu terjadi, bilang mau pilih ini pilih itu. Saya bilang jangan ngomong pilih-pilih orang lah, saya bilang nggak usah pilih si Arsyad atau apa-apa. Bicaranya adalah pegangan kita aja. Konstitusi Kadin yang kita jaga organisasi, itu yang terpenting buat kita, apalagi pegangan kita. Sebenarnya upaya konsolidasi ke daerah-daerah ini sudah lama dilakukan. Saya mendengarnya begitu. Banyak teman-teman yang bercerita, wah Pak saya didatangi, Pak saya diinikan, Pak panggil Tum ya, Tum kita di ini Tum, ini Tum. Bilang ya monggo aja. Saya percaya semuanya, saya percaya bahwa akhirnya hati buat saya. Jadi saya bilang monggo. Tanggapan para ketua umum daerah? Macam-macam, aduh ngapain ini tuh, ini begini, keluarin aja disiplin. Saya bilang kan itu baru ngomong-ngomong, saya bilang, ngobrol-ngobrol. Saya bilang udahlah kita ini kan, janganlah kita menodai Kadin Indonesia, ini tempat rumah kita bersama, saya bilang. Ya itu berjalan gitu ya, dan saya mendengar memang beberapa kali mencoba untuk melakukan, ya kan, yaitu apa, konsolidasi suara dan semuanya, tapi nggak pernah tercapai. Itu yang saya dengar. Saya para pihak lah di situ kan, para pihak di sana melakukan hal tersebut gitu. Jadi saya bilang ya lihat aja. Saya sih melihatnya simple. Kalau memang ya takdir saya di sini situ, dan yang saya ini bukan mempertahankan jabatan saya loh, bukan sama sekali. Dan saya jelaskan sama teman-teman semua ya, adik-adik daerah, ALB juga, pada semua ini bukan tentang Arsyad. Jadi tolong jangan Arsyad yang bukan memilih Arsyad. Tapi yang kita harus pilih adalah yang namanya ADRT, Kadin Indonesia, konstitusi Kadin. Itu aja. Pada saat mendengar adanya upaya konsolidasi suara untuk melakukan Munaslup dan lain sebagainya itu, Pak Arsyad sempat tidak berkomunikasi dengan para pihak yang mencoba untuk melakukan upaya itu? Iya jelasnya dong, kalau komunikasi, orangnya sangat penuh dengan komunikasi kok. Buat saya kita ngobrol lah. Tapi obrolan itu harus yang masuk akal, obrolan itu harus yang sesuai dengan ADRT yang ada. Jadi saya bilang itu aja kok, bukan saya gila, saya nggak mau mempertahankan jabatan. Jadi sebenarnya sempat berkomunikasi ya dengan para pihak yang ada komunikasi, Nah tapi ya tadi balik-balik lagi kan saya mengatakan bahwa apalagi pegangan kita. Gitu. Nah terus apa namanya tadi kalau dibilang karena semua katanya, gitu. Katanya ya saya bilang jangan katanya dong, gitu kan. Jadi janganlah, terus yang paling saya ini kan adalah kok mau dipolitisasi sih. Kenapa sih mau dipolitisasi? Kenapa sih mau dihubung-hubungkan lah gitu ya dengan istilahnya dahulu dengan yang namanya pemilu gitu kan. Padahal semua udah jelas. Pak Prabowo, Pak Jokowi, semua para ini udah mengatakan kan. Pak Prabowo mengatakan ini kita harus gotong royong malahan, ya kan, kita harus bersama-sama.
episode itu kita ada 5 tahunan pesta demokrasi sudah dilakukan, sudah ingkrah, sudah jelas bahwa itu sudah terjadi. Nah udahlah selesai. Saya selalu mengatakan bertanding untuk bersanding. Gitu. Jadi karena apa yang kita harus pikirkan semua memikirkan sama kok. Bicaranya adalah kesejahteraan rakyat. Nah jadi buat saya sekarang sudah selesai. Kita dukung Pak Prabowo. Berarti Munaslup kemarin, Munaslup Kadin kemarin itu adalah ilegal dan upaya politisasi. Buat saya itu bukan politik, tapi ada upaya-upaya kemungkinan yang saya lihat. Karena apa? Karena reasoningnya itu selalu ke politik kan. Reasoningnya begitu, betul kan? Dan saya selalu katakan ini itu, saya bilang no, masa sih? Kita ini kan semua dewasa. Kita penuh dengan kedewasaan. Yang kita perlukan sekarang ini adalah malahan soliditas, kebersamaan, gotong royong. Ya. Saya selalu mengutarakan sekarang bagaimana kita mensukseskan Bapak Prabowo Subianto. Kenapa? Karena Indonesia ini penuh tantangan ke depan. Ya. Karena situasi di luar itu tidak baik-baik saja. Keadaan ekonomi di luar tidak baik. Jadi udahlah kita ini sebagai pengusaha fokusnya adalah terhadap ekonomi itu. Nah tapi Pak Nurdin Halid yang menjadi pimpinan Munaslup kemarin dengan tegas sebenarnya mengklaim bahwa salah satu kesalahannya Pak Arsyad adalah melanggar pasal 14. Itu independensi Kadin karena menjadi ketua tim pemenangan Ganjar Mahfud. Jadi gini, pertama ya, saya bercerita dulu secara proses nih, ya kan. Waktu saya mau berproses tentang untuk menjadi ketua tim pada waktu itu, semua itu boleh ditanyakan. Setiap kali saya adakan rapat dengan teman-teman kadin-kadin daerah, dengan pengurus, every step of the way. Saya ceritakan begini nih, saya diminta begini, ini begini. Sampai saya tanyakan teman-teman daerah, ini bagaimana ya? Saya bilang, saya diminta untuk begini. Saya tanya, gimana? Tum, ambil Tum. Malahan seingat saya, ya, semua para pihak tuh, malahan pihak waktu itu, baru meeting-meeting itu pun ada. Kalau nggak salah waktu itu One Team juga pernah ikutan, ya kan? Waktu itu ketua One Team itu, waktu di Balikpapan, waktu itu ada meetingnya juga. Saya menjelaskan, selalu saya menjelaskan. Kenapa? Saya menghargai ketemu tum daerah dan asosiasi anggota luar biasa dan juga pengurus Kadin. Saya tanyakan, malah mereka mendorong, Tum, ambil Tum. Oke, habis gitu saya mau berhalangan hadir, ingin cuti. Mereka bilang, jangan Tum, ngapain Tum? Kenapa? Saya bilang, nggak bisa, hati saya ini nggak bisa. Saya bilang, kenapa ini governance? Saya nggak mau Kadin itu dipolitisasi. Saya tidak mau Kadin itu dianggap tidak netral. Nggak bisa, saya bilang. Ya Tum, nggak pernah ada Tum. Terus anggaran dasar juga tidak mengatakan perlu melakukan berhalangan hadir. Dan Tum, dia bilang semuanya. Dulu ketua umum yang dulu juga ikutan Tum. Dengan yang namanya 5 tahun yang lalu, 10 tahun lalu banyak ikutan untuk ke tim pemenangan dahulu. Gitu. Mereka mengatakan itu. Saya bilang enggak, tapi tetap tidak. Saya bilang. Saya tetap harus itu. Di hati saya bilang ini governance. Ya, harus itu, walaupun tidak ada. Nah, udah. Ada yang sampai bilang, tuh nanti kehilangan loh poinnya. Ya hilang-hilang lah, ya gitu. Ya namanya ini hati saya, udah saya selesaikan, saya ambil cuti. Dan tidak pernah saya berkomunikasi, bicarakan, minta dukung-dukung dan segala macam. Enggak. Ini kalau ngomong faktanya, banyak ketum-ketum daerah, sebetulnya mungkin banyak itu, yang mendukung mungkin pada waktu itu Pak Prabowo misalnya, ya kan, atau yang lain misalnya. Saya tidak pernah, nggak ini, ya kan. Ya, malahan jadi dan kita semua dewasa lah bahwa kita individu punya hak, ya kan, monggo itu individu, ya kan, tapi secara organisasi tidak bisa. Saya plan dari dulu untuk adakan namanya dialog presiden, ya kan, untuk tiga pihak supaya menjelaskan Kadin itu netral, ya kan. Alhamdulillah waktu saya sudah sedang ambil cuti, diteruskan oleh PLH pada waktu itu Pak Yuki menjalankan itu dengan teman-teman semua. Dan itu sepengetahuan para pihak yang saat ini menggugat, plus juga Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia pada waktu itu pun, waktu saya diskusi sama teman-teman daerah pada waktu itu juga ada Pak Ketua One Team pada waktu itu yang di Balikpapan saya bertemu. Makanya saya bilang waktu itu dengan semua daerah, saya mengatakan proses ini semua transparan. Nanti kemudian Pak, untuk syarat materialnya, salah satunya itu adalah dikhawatirkan hubungan Pak Arsyad dengan pemerintah yang merupakan mitra kerja strategis ini tidak baik-baik saja. Nah, kalau dikatakan tidak baik-baik saja ya. Misalnya sekarang kan pemerintahan Pak Joko Widodo, betul ya.
Dan saya melihatnya, saya so far, saya bertemu dengan Pak Jokowi, ya biasa-biasa aja. Waktu saya bertemu dengan beliau pada waktu setelah acara HIPMI, saya ketemu beliau pada waktu itu adalah di istana karena sebagai panahan, ya sampai beliau nanya gimana Pak Arsyad pergi nggak ke Paris, pergi Pak, gitu kan. Waktu acara yang namanya 17 Agustus kami diundang ke IKN. Setelah itu kami ikut diskusi, saya ngomong sama dengan Pak Presiden pada waktu itu juga. Terus juga pada waktu itu kita buat acara yang namanya Sustainability Forum. Beliau hadir, ya saya dengan Pak Luhut waktu itu. Jadi buat saya kelihatannya nggak ada apa-apa, Pak Presiden. Dengan menteri-menteri semua jajaran kementerian kita bekerja sama. Kita jalankan tugas-tugas kita. Saya diskusi dengan Pak Zulhas Hasan, saya diskusi dengan Pak Teten, saya diskusi dengan menteri-menteri, ya kan. Jadi bingung saya kata-kata tidak ada keharmonisan itu. Terus bicara dengan Pak Prabowo Subianto sendiri. Saya bertemu dengan Pak Prabowo salaman, saya mikir nggak salaman, saya nggak dua-duanya saya nggak tanya. Ini masakan ada gosip-gosip nih. Saya bilang ngapain saya tanya Pak Jokowi atau Pak Prabowo gitu kan, ngapain? Saya mau apa kayak membebani mereka? Karena semua katanya. Ngapain lah saya tanya kan begitu kan? Karena semua mengatakan begitu. Tapi buat saya ya fokus aja dan saya percaya Pak Prabowo Subianto dan juga Pak Joko Widodo itu orang yang taat dengan hukum. Melihat bagaimana itu harus dengan tatanan yang jelas. Saya percaya itu, ya kan. Dan untuk saya, ya itu tadi. Itu artinya bahwa posisi politik Pak Arsyad pada saat kemarin menjadi ketua tim pemenangannya Ganjar Mahfud tidak berdampak apapun terhadap hubungan dengan Presiden Jokowi dan saat ini maupun Presiden terpilih Prabowo Subianto. Makanya saya mengatakan jelas. Saya bicara sama tim ekonomi Pak Prabowo Subianto. Jadi sedihnya tuh unnecessary. Dan ini kan malu ya. Malu di dalam, malu keluar. Kredibilitas kita. Kita mau undang investor masuk. Kita mau undang mereka. Yang namanya chambersnya begini kan. Kamar dagangnya begini. Itu malu kita. Tapi saya udahlah. Saya kirim surat juga ke semua teman-teman di sana. Menjelaskan ini. Jadi perubahan ini juga bukan karena keinginan pemerintah? Bukan. Menurut saya, pemerintah itu kan memperhatikan konteks hukum, konteks ADRT dan semuanya. Itu siapa yang menginginkan? Karena kalau tadi kalau kadin daerah tidak kalau ada. saya melihatnya terus terang ya, dorongannya itu adalah pastinya adalah mungkin kadin-kadin daerah, tapi juga saya dengar terinfluence, ya kan. Kalau saya bilang tadi ada keinginan daripada sebuah kelompok atau perorangan yang menginginkan ini, yang saya sangat mengatakan kenapa nggak sabar ya. Kan biasanya nanti ada Munas, ada yang ngomongin juga mengenai wah saya dulu sana didukung pemerintah 5 tahun. Kan pemerintah selalu mendukung aja, karena saya katakan dalam undang-undang pemerintah adalah pengawasan. Pada waktu itu ya semuanya didukung oleh pemerintah pada waktu itu. Dan waktu saya masuk pada waktu itu tuh Munas. Pada Munas semua orang punya hak, semua punya hak. Dan kebetulan saya punya hak pada waktu itu. Ya saya ikut serta dalam Munas tersebut. Saya tidak menyalahi. Tidak di tengah-tengah. Saya ikut di dalam situ. Yang alhamdulillah saya menang pada waktu itu. Ya kan? Malahan menangnya saya bilang ini kemenangan kita bersama. Saya nggak bilang menangnya si Arsyad aja, kagak. Itu yang terjadi. Nah ini. Dan pada saat itu Bapak Nindya Bakri juga ikut bertanding? Ikut bertanding. Kebetulan waktu itu yang bertanding kan Mas Sanin, saya terlambat. Saya masuknya terakhir. Tapi kan masih tetap waktu dalam koridor. Tapi itu juga di Munas. Ikut sertalah saya. Ya kan? Bersama-sama. Berkompetisi di situ. Kan asik ya. Nah, dengan begitu, ini sekarang ini tengah jalan. Ini masih, saya tinggal 1,5 tahun. Saya bilang, aduh, tinggal 1,5 tahun. Saya kan, saya orang yang mau monggo, ya kan, saya buka, saya nggak ada macam-macam gitu loh, nggak ada gila keinginan menjaga jabatan, enggak. Dan dengan begitu bisa nanti, ya kan, tinggal 1,5 tahun, kan sampai Juli tahun 2026, ya. Nah dengan itu bisa ada mulai pada kampanye, pada itu dong untuk supaya ini, karena di kampanye mesti muter provinsi semua kan. Terus pertanyaannya kemudian sebenarnya pihak mana yang diduga dan kenapa kurang dari 2 tahun ini momentumnya saat ini menggunakan alasan yang sudah kalau bisa dibilang daluarsa mungkin ya, karena itu sudah terjadi pada awal tahun ini. Saya mengatakan tadi, saya nggak bisa, saya kan nggak mau karena katanya ya kan. Tapi yang kita lihat fakta aja deh, gitu. Dan makanya dengan adanya munaslup ilegal yang terjadi, itu juga secara tidak langsung mengeluarkan diri ke publik, bisa dilihat.
dan pembuktiannya bisa ada, semuanya jelas. Ya. Pihak-pihak siapa, pihak mana-mana itu juga. Lah, saya nggak tahu bisa melihat kan, saya nggak mau mengira-ngira, ya kan. Tapi ya jelas bahwa apa yang terjadi ini menyedihkan dan ini ilegal. Tapi saya mengatakan bahwa Kadin solid. Saya katakan sama semua pengurus, saya langsung adakan rapat kemarin setelah press conference. Waktu press conference kemarin itu saya juga langsung mengadakan rapat DPH, ya kan, pengurus harian. Di pengurus harian yang total kan pengurus harian kita konsul 53 lebih ya. Hadir 38 lebih lah. Ada yang offline dan online semuanya. Abang Nadine juga masih di luar karena kan hari Minggu, lagi liburan long weekend lagi kan. Saya panggil tapi komitmen semua pada datang. Saya bikin langsung rapat yang extension, saya katakan DPH extension, saya undang ketua umum Kadin daerah juga. Kita bicara kenapa jangan sampai nanti apapun keputusan ini seakan-akan si Arsyad pribadi, enggak, ini organisasi. Apa yang harus kita lakukan? Disipliner apa yang harus kita lakukan? Ya kita bahas, kita jelaskan. Ya oke, gini kita putuskan bersama ya. Gitu. Karena ini bukan milik siapa-siapa, ini milik bersama. Gitu. Itu. Upaya lanjutan Anda lakukan untuk apa? Karena tadi di awal Anda sudah mengatakan ini bukan untuk saya, bukannya saya mau tetap berada di pucuk pimpinan. Untuk apa? Untuk mempertahankan, memperjelas bahwa above all, hukum, konstitusi Kadin harus dijaga. Itu marwah Kadin, harus dijaga. Masa kita mau mempermainkan sih? Memang there's no rule of law. Apa itu yang kita mau? Dan ini kan kita semua bangsa, semua masyarakat itu melihat. Malu gitu. Memang dampaknya apa dengan Munaslup Kadin ini jika dibiarkan? Kalau dibiarkan ini sebagai contoh lagi dong. Sebagai contoh apa? The rule of law tidak diabaikan saja. Tidak ada peraturan yang harus diinikan. Ini kan peraturan, ada yang namanya proses harus dilakukan. Harus dong. Kalau nggak pegangan kita apa lagi? Dan ini yang kita butuhkan sebagai bangsa. Bagaimana kita? Apalagi sih? Jadi kan, dan ini malu. Kita pengusaha. Ya, bukan pengusaha besar aja loh. Dari yang mikro sampai yang besar. Kita semua itu. Saya ditelepon sama teman-teman pekerja dan buruh. Saya bilang, Tum, udah mohon kita nggak ini. Kita bersatu ya, jangan ini ya. Karena kan nanti kita ini nggak sendiri. Ada pengusaha, ada namanya pekerja dan buruh, ada para profesional dalam konteks ekosistem usaha kan. Dan ini kita lagi menghadapi yang berat loh ke depan. Jadi, udahlah. Tapi balik-balik yang kita jaga tadi bukan, tapi konstitusinya. Kalau sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan undang dasar, jelas. Jika sesuai dengan ADART, sesuai dengan peraturan yang ada, Pak Rashid jelas legowo untuk meninggalkan kursi ketua umum Kadin. Tapi tadi saya legowo. Dari awal pun saya legowo. Makanya saya mengatakan, jangan milih saya. Bukan pilihannya saya. Saya bilang tanya sama ketua daerah, tanya dengan asosiasi, tanya dengan pengurus. Yang Anda harus pegang adalah konstitusi Kadin Indonesia. Itu dipegang. Kalau nggak apa lagi yang kita pegang. Kesalahan prosedur, kesalahan prosedur dalam ADART ini yang ini kan proses, ya kan, proses prosedur. Ya. Lalu quorum yang saya katakan tadi, ya kan, semua. Jadi kan seakan-akan tidak dihiraukan sama sekali. Udahlah, nggak usah pusing-pusing gitu. Itu ada loh video-videonya. Baik, tapi salah satu ujungnya adalah di Menkumham. Kemarin konferensi pers Menkumham hadir dan menyatakan akan ikut saja. Enggak, ya kan ini. Kalau saya sebagai Pak Menkumham kan apapun apa yang didapatkan dari masyarakat dan segala macam harus diproses sebagai public responsibility. Jadi beliau pasti dong, sini terima, oke, ini terima, iya. Nanti beliau baru menganalisa dong, ya dong. Ya, beliau kan sebagai seorang menteri, ya kan, adalah public servants. Apapun masukan silakan. Dan saya yakin itu Pak Supramanto akan menerima. Oke, ini bagaimana? Lalu barulah beliau analisa. Karena kan kehadiran itu bukan berarti melegitimasi. Iya dong. Ya. Kehadiran itu adalah bahwa ya hadir aja, kalau diundang, nggak tahu undangnya tentang apa, diskusinya apa, dalam apa segala macam. Wajar dong, public servant diundang hadir. Ya. Habis itu tinggal nanti kalau udah dapat masukan semua, saya yakin setelah masukan beliau akan menganalisa undang-undangnya gimana, ADART gimana, prosesnya mana. Pasti ntar dua belah pihak diundang, diajak, ini bicara oke, apa pembuktiannya bagaimana. Kan harus clear gitu. Makanya ya kami menulis surat pada pemerintah. Dan apa kemudian tujuan akhir dari segala upaya yang dilakukan, menyurati pemerintah, melakukan upaya hukum dan lain-lain, apa tujuan akhirnya? Tujuan akhirnya satu, janganlah anggaran dasar
rumah tangga dari undang-undang semua ini dipatahkan. Walaupun Tidak pada akhirnya jika sesuai dengan prosedur Anda diminta untuk mundur, ya udah. Kalau memang prosesnya itu sesuai, of course dong. karena semua